Dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian mendengarkan ini, ada waktu di mana kalian tidak tahu kemana dan dengan siapa kalian bisa bercerita. Ini adalah podcast yang bisa menjadi teman bercerita, layaknya buku diary. Bersama gue Aldi, ini adalah Hai Diary Podcast. Pada episode perdana ini, gue ingin bercerita tentang brother and sister zone, atau bahasa yang kita akrab dengar adalah kakak dan adik yang ketemu gede. Nah, brother and sister zone ini adalah sebuah zona yang levelnya lebih tinggi dibandingkan friend zone. Ya jelas, kalau menurut gue nih, level tahapan dari menjalin hubungan dengan orang yang konteksnya di luar keluarga, level pertama adalah pacar, kemudian level kedua ini adalah brother and sister zone, yang ketiga best friend, dan yang keempat it's a friend zone. Ini level yang menurut gue memang gue alami gitu. Ya, gue mengatakan ini karena pada dasarnya dulu ini flashback ke masa lalu gue. Ketika dulu gue punya pacar, mungkin gue ada masalah sama pacar gue gitu, atau mungkin pacar gue saat gue kontak memang sedang sibuk, tidak bisa dihubungi saat itu, ya gue akhirnya lebih memilih untuk bercerita kepada brother and sister zone atau kakak atau adik angkat gue sendiri gitu loh. Nah, kalau ngomong ke best friend atau ke sahabat, ini juga jadi pilihan opsi ya kalau dua orang level di atas tadi, 1 dan 2 ini memang tidak bisa dihubungi. Akhirnya yaudah gue cerita sama best friend gue gitu. Friend zone, ya memang friend zone, ya mau gak mau dia memang ada di level terakhir gitu. Karena bagaimanapun ya you just a friend gitu. Mau berharap apa lebih juga gak bisa gitu. Bagaimana sih hubungan brother and sister zone ini bisa terjadi gitu? Brother and sister zone ini adalah momen ketika lu dengan seseorang yang lu suka, tapi suka nih dalam tanda kutip ya, suka tapi ada rasa cinta gitu. Bukan yang suka sekedar suka karena misalnya, oh dia nih lucu banget nih gue suka sama dia, oh dia nih cute banget gitu dan gue suka sama dia. Enggak, tapi ini ada perasaan lebih gitu. Enggak cuman sekedar suka aja, tapi berharap ada status dengan orang yang kita dekati itu gitu loh. Makanya terciptalah brother and sister zone. Tapi ini karena kita terhalang dengan yang namanya generasi. Mungkin bahasa penjelasan lebih enaknya gini. Contoh, gue ini anak kelas 3 SMA, atau mungkin kalau sekarang ini lebih akrab dibilang kelas 12. Gue kelas 3 SMA, atau enggak gitu, gue kelas 1 SMA, atau gue kelas 10. Nah, ketika gue masuk sekolah di 1 SMA itu, kemudian gue melihat ada kakak kelas gue yang cantik gitu, dan gue ngerasa kayak gue suka banget sama dia nih gitu. Gue suka sama dia dan gue berharap ada status tertentu gue dengan dia gitu. Karena gue gak bisa ngedekati kakak kelas gue yang level kedua pun, atau bisa dibilang kelas 2 SMA pun, itu juga akan ada gap atau mungkin akan ada bahasa istilah adik dan kakak angkat untuk kelas 2 SMA ke kelas 1 SMA gitu. Apalagi ke kelas 3 SMA ya itu udah gak perlu ditanyakan lagi gitu. Nah, karena gue gak mungkin bisa menjadikan dia pacar, pertama juga dalam lingkup sekolah SMA senioritas itu cukup tinggi. Kalau sampai ketahuan ada adik kelas anak baru lagi kan ngedeketin kakak kelas, oh abis gitu kan. Nah, akhirnya cara yang mudah ya adalah menjadikan dia sebagai brother and sister zone. Dan itu terjadi, ya memang terjadi gitu. Gue pun mengalami itu gitu loh. Dan ini pun berlaku ketika wanita, atau mungkin pria juga bisa mengalami ini sih menurut gue. Ketika ada seseorang yang suka sama lu, lalu dia menyatakan cinta kepada lu, tapi ini perbedaannya generasi ya, perbedaannya generasi. Kemudian rasanya mau nolak ucapan dia itu gak enak gitu. Bayangin deh ketika ada yang ngomong suka sama lu gitu, atau enggak ketika lu deh, contoh lu ngomong suka sama orang, lu akan berekspektasi cukup banyak banget jawaban dari dia. Tapi jawaban yang sangat menyakitkan kalau keluar dari mulut dia adalah, maaf gue gak bisa, kita temenan aja.
Wah gila, itu rasanya lumayan lebih sakit sih. Nah, ada berbagai cara untuk ngeles gitu. Mungkin kayak ada yang halusnya sedikit kayak ngomong, maaf gue nggak bisa, kita jadi sahabat aja ya. Wah itu agak halus dan nggak terlalu menyakitkan untuk didengar buat gue, menurut gue sih ya. Dan lebih gak menyakitkan lagi adalah ketika lu menolaknya dan lu mengatakan, maaf gue nggak bisa kalau jadiin lu pacar, mau nggak lu jadi adik gue aja, atau nggak mau nggak lu jadi kakak angkat gue aja. Terus tambahan imbuhan kata yang sangat enaknya adalah lu akan bilang gini, kalau pacar itu kan akan ada yang namanya mantan pacar, tapi kalau adik dan kakak itu nggak akan pernah ada yang namanya mantan adik dan mantan kakak. Itu adalah kalimat yang jadi peluru banget gila buat cowok-cowok buat ngedeketin cewek-cewek sih, atau enggak buat cowok-cowok yang udah ngincer ini. Nah, itu adalah cara yang mudah untuk mendekati cowok-cowok itu. Dengan semakin banyaknya lu memiliki adik atau memiliki kakak angkat, ini sebagai pembuktian bahwa lu ini adalah seorang playboy atau seorang playgirl yang wah kelasnya udah tinggi banget. Gila, lu bisa memilih sana sini gitu loh. Lu punya pacar juga, lu punya adik angkat juga, lu punya kakak angkat juga gitu, dan itu terjadi berbarengan dan semuanya pun kontak sama lu di waktu yang sama gitu. Wah itu sih udah tingkat yang luar biasa banget. Dan bahkan menurut gue gini, momen yang paling indahnya adalah gini. Ini kita cerita di zaman SMA atau zaman SMP kita dulu ya. Yang paling indahnya adalah gini, ketika lu memiliki adik angkat dan kakak angkat yang cukup banyak, kemudian lu terjatuh atau bisa dibilang lu putus sama pacar lu saat itu, lu gak akan gak akan parah banget jatuhnya. Karena saat lu menerima kondisi dimana akhirnya pacar lu memutusin lu masih punya backup adik angkat, bahkan kakak angkat lu, yang nantinya itu bisa lu jadiin pacar lu juga. Ini adalah pembuktian. Suka nggak suka, terima nggak terima, emang itu faktanya gitu. Udah kayak punya pacar simpenan banyak, cuman beda statusnya aja nih. Ya pacar lu tahu lu punya adik angkat gitu, cuman ya nanti nextnya dia akan menjadi pengganti dari pacar lu kalau pacar lu putus. Itu bukti yang luar biasa bahwa memang semakin banyak brother atau semakin banyak sister angkat yang lu punya, menjadi bukti bahwa lu punya level playboy atau playgirl yang cukup tinggi. Cuman beda konteks kalau memang misalnya pengen cari kakak angkat atau pengen cari adik angkat karena lu anak tunggal mungkin, atau karena memang lu pengen ngerasain punya kakak atau lu pengen ngerasain punya adik, maka punya adik atau kakak angkat tuh ya bener-bener adik, dan ya bener-bener adik dan kakak gitu loh. Silaturahmi pun terjaga banget gitu sampai lu sama-sama udah menikah, sama-sama udah berkeluarga gitu, tetap terjadi silaturahmi di dalamnya dengan ikatan adik dan kakak angkat. Itu bener juga adanya gitu. Ini beda cerita buat orang-orang yang playboy. Dan bahkan kita bisa dari 100% anak SMA zaman dulu mungkin sekitar 75% lah. 75% nih wah udah bisa dibilang punya backup senjata kalau seandainya mereka galau, yaitu adik angkat dan kakak angkat. 25%-nya insya Allah mereka adalah orang-orang yang bisa dibilang baiklah. Kok bisa sih banyak adik angkat atau kakak angkat ini menjadi tanda kalau orang itu adalah playboy atau playgirl? Kenapa itu bisa dijadikan pembuktian? Ya jelas, kalau memang itu adalah kakak atau kalau memang itu adalah adik lo, kenapa? Kalau dia adik angkat, ketika lu jalan berdua, terus lu gandengannya udah kayak couple. Kalau memang dia adalah kakak angkat lu, kenapa lu ngajak keluyuran kakak angkat lu malam minggu gitu loh? Kalau memang dia adalah adik angkat lu, kenapa lu ngajak nonton bioskop berdua? Kalau memang dia adalah kakak angkat lu, kenapa kalau lagi makan bareng kok lu suap-suapan? Padahal hal ini belum tentu lo lakuin kepada adik atau kakak yang lahir satu rahim dari orang tua yang sama, atau bisa dibilang adik kandung dan kakak kandung.
Belum tentu lu melakukan hal ini terhadap mereka gitu, tapi lu melakukan ini terhadap orang lain yang hanya ketemu besar gitu loh. Ya itu dia, makanya itu kenapa bisa dijadikan pembuktian bahwa semakin banyak kakak angkat dan semakin banyak adik angkat menandakan bahwa lu adalah playboy atau playgirl. Dalam hal ini mungkin kita perlu tahu gitu loh. Ada yang perlu kalian pahami ketika kalian punya kakak atau kakak angkat atau adik angkat yang cukup banyak. Ada orang yang memang mengincar dia dan lu bener-bener sayang sama dia dan lu bener-bener suka sama dia, walaupun pada intinya lu terbatas oleh keadaan, misal dia punya pacar atau misal dia beda usia gitu loh. Menurut gue gini, ketika lu sudah sama-sama mengerti dan ketika sama-sama sudah dewasa, udah ada waktunya atau ada momennya ketika waktunya pas, nggak ada salahnya lu untuk mengatakan yang sejujurnya gitu, bahwa selama ini lu itu punya rasa yang berbeda lebih dari sekadar kakak dan adik angkat. Lu harus nyatakan itu kepada orang itu, karena bagaimanapun kalau seandainya lu diam saja dan dia ternyata benar-benar menganggap lu adalah kakak dan adik, seperti kakak dan seperti adik, maka sampai kapanpun lu akan ada di dalam drama, dimana di drama itu lu akan mendengarkan orang yang lu suka atau orang yang lu cinta itu memiliki cerita-cerita indah atau mungkin cerita-cerita yang buruk. Cerita itu bukan dibuat berdasarkan cerita bersama lu. Itu rasanya cukup agak sedikit menyakitkan. Jadi alangkah baiknya lu untuk bilang, lebih baik lu cerita atau lebih baik lu ungkapkan yang sejujurnya aja. Kalau seandainya dia ternyata gak mau, karena ya gue udah nganggap lu adik angkat atau udah nganggap lu adik sendiri atau kakak sendiri, ya udah lebih baik lu mundur. Atau kalau memang dia ternyata nggak bisa, ya udah lebih baik selesain aja hubungan adik dan kakak angkat, walaupun memang pada dasarnya tidak ada istilah mantan adik dan mantan kakak. Cuma ya lebih baik lu mundur pelan-pelan dan lu lupain lah orang yang lu suka itu gitu. Lebih baik lu cari yang lain gitu, daripada lu terjebak dalam cerita itu yang gak ada usahanya, justru malah bikin hati lu pahit banget. Dan yang perlu kalian ingat sekali lagi, nantinya malah kalian yang akan selalu mendengarkan setiap cerita indah yang dibuat oleh orang yang kalian suka, tapi cerita itu bukan dibuat bersama kalian. Sekian dari episode kali ini bersama gue Aldi. Sampai bertemu di next episode dalam Hi Diary Podcast.